Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siratin Ramadan, NIM F2018012111. Saya dari kelas B4 Farmasi akan membawakan materi presentasi yang berjudul bioavailabilitas dan bioekivalensi. Berdasarkan studi biofarmasetik, ternyata metode suatu obat mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat dengan adanya berbagai kejadian di mana zat aktif berubah menjadi aktif atau berubah menjadi toksik. Jadi di sini ada bioekivalensi. Apa itu bioekivalensi? Jadi bioekivalensi atau kesetaraan biologis dapat dikatakan sebagai kesetaraan atau kadar jumlah obat dalam bentuk aktif dalam darah dengan jaringan antara suatu sediaan obat dengan sediaan obat lainnya yang memiliki khasiat yang sama. Lalu di sini ada rute pemakaian obat, yaitu ada dua, yaitu yang pertama intravaskular dengan ekstravaskular. Intravaskular itu adalah obat yang langsung masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya itu pemberian intravena, intraarterial, intrakardikal, dan intratekal. Lalu yang kedua itu adalah ekstravaskular. Ekstravaskular adalah obat itu harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik atau pembuluh darah. Contohnya itu seperti pemberian per oral, per rektal, subkutan, per inhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Lalu di sini ada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberikan respon. Contohnya itu untuk pemberian per oral. Jadi di sini itu ada dari bentuk sediaan obat sampai mendapatkan respon seperti farmasetik, biofarmasetika, farmakokinetik sampai farmakodinamik yang menghasilkan respon. Jadi di sini ada tablet atau kapsul disintegrasi, lalu granul atau agregat disintegrasi menjadi partikel yang lebih halus. Lalu di sini itu mengalami proses disolusi. Jadi apa itu proses disolusi? Proses disolusi itu adalah suatu proses di mana bahan kimia atau obat menjadi terlarut atau dalam suatu medium pelarutnya. Kemudian diabsorpsi. Dalam larutan itu obat dalam larutan in vivo atau in vitro diabsorpsi. Diabsorpsi itu akan melewati proses farmakokinetik, yaitu proses distribusi, metabolisme, dan biotransformasi. Lalu setelah itu obat dalam darah atau cairan dan jaringan lainnya lalu masuk ke kadar obat dalam reseptor. Lalu reseptor itu akan menghasilkan respon farmakologi. Respon farmakologi itu seperti respon efek terapik. Lalu di sini ada plasma, profil plasma konsentrasi. Yang pertama ini ada grafik konsentrasi Cmax, AUC, dan Tmax. Lalu di sini nilai AUX adalah jumlah obat yang aktif masuk ke sirkulasi sistemik. Luas area di bawah kurva itu menunjukkan merupakan luas area yang mencerminkan afabilitas sistemik dari suatu obat. Lalu di sini ada Cmax. Cmax itu adalah konsentrasi plasma puncak konsentrasi obat maksimum dalam plasma setelah pemberian obat. Lalu di sini ada Tmax. Tmax itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi maksimal, di mana untuk mencapai konsentrasi maksimal itu dalam plasma setelah pemberian obat. Lalu di sini ada bioavailabilitas. Di sini itu ada definisi bioavailabilitas, itu adalah ketersediaan hayati, ialah jumlah relatif atau presentasi dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, suatu kecepatan atau peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Lalu di sini ada
uh, grafiknya itu formulasi yang memiliki biofabilitas yang tertinggi. Di sini tuh kayak ada formulasi plasma, level, dan waktu. Kayaknya di sini itu yang A itu adalah pemberian oral, yang B itu intramuskular, dan yang C itu intravena. Seperti yang kita ketahui bahwa biofabilitas oral itu kecil karena harus melalui eliminasi di hati atau harus diabsorpsi terlebih dahulu sehingga biofabilitasnya berkurang. Sedangkan intramuskular itu memberikan efek lepas lambat sekitar 1-2 jam, sehingga yang masuk itu lebih sedikit. Lalu yang ke C itu, yang ini bisa kita lihat yaitu konsentrasinya yang paling tinggi dari ketiganya, yaitu konsentrasi intravena, yaitu konsentrasinya 100% karena langsung masuk ke sirkulasi darah atau langsung masuk ke sirkulasi sistemik atau pembuluh darah maksudnya begitu. Lalu di sini ada seperti yang kita ketahui biofabilitas itu terbagi dua. Jadi ini ada biofabilitas absolut. Yang pertama itu ini adalah definisi. Biofabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan resiko ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskuler terhadap intravaskuler dan dapat diukur dengan membandingkan AUJ produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan setelah pemberian intravena. Lalu di sini ada biofabilitas absolut. Seperti yang kita lihat di sini itu ada diberikan dosis yang sama dengan rute oral dan intravena. Bisa kita lihat F sama dengan AUJ oral per AUJ intravena. Jadi di sini kita bisa lihat konsentrasi dan waktu. Jadi di sini itu yang intravena itu yang mencapai 100% dan yang oral itu yang di bawah yang berwarna biru. Kayaknya begitu. Jadi di sini ada yang kedua yaitu relatif biofabilitas. Relatif biofabilitas adalah kesetaraan sistemik suatu obat dari suatu produk A dan dibandingkan dengan produk B atau produk yang lain. Jadi di sini ada contoh grafik relatif biofabilitas yang di sini itu ada konsentrasi dan waktu. Di sini bisa kita lihat ada diberikan dosis yang sama dengan rute yang sama pula. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa F sama dengan AUX oral. Jadi di sini dengan obat A dan yang per AUX oral obat B. Jadi di sini kita bisa melihat konsentrasinya. Di sini kita dapat simpulkan bahwa obat A itu yang warna biru dan obat B itu yang oral. Sepertinya begitu. Jadi di sini ada biofabilitas relatif. Kan tadi ada yang pertama dan ini adalah yang kedua, yaitu biofabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan yang lain yang digunakan sebagai pembanding. Jadi dia ini itu digunakan hanya untuk sebagai pembanding begitu. Jadi di sini ada bioekivalensi. Studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen atau ekivalen farmaseutik tidak memberikan efek terapi yang sebanding pada penderita. Jadi efeknya itu tidak sebanding. Lalu di sini ada pharmaceutical equivalence. Jadi di sini bisa kita lihat di sini itu ada uji dan referensi. Di sini perbedaan yang memungkinkan itu ada ukuran partikel. Jadi ukuran partikel itu sangat berpengaruh, dan eksipien dan peralatan pabrik. Jadi itu peralatan pabriknya itu jika mau memformulasi obat itu kan berbeda-beda.
Jadi di situ akan berbeda-beda pula juga hasilnya dan situs pembuatan. Jadi di sini itu situs pembuatan itu kayak seperti kita membuat tablet, membuat sediaan obat maksudnya. Lalu kita itu menggunakan obat satu, maksudnya kita menggunakan produk obat satu, maksudnya itu apa ya, bahannya itu berbeda, seperti bahan A menggunakan ini dan bahan B menggunakan ini. Jadi situs pembuatannya itu berbeda dan yang dihasilkan pula ini akan berbeda, tapi dengan produk yang sama tetapi pabriknya yang berbeda, begitu maksud saya. Dan yang kedua ini lalu di sini itu dapat menyebabkan perbedaan kinerja produk di vivo, seperti yang saya bilang tadi, satu obat yang sama tetapi produk berbeda dan menghasilkan obat yang sama pula tetapi di situ isi obatnya itu berbeda dan kemungkinan bioekivalensi. Lalu di sini ada bioekivalens. Dua sediaan dikatakan bioekivalens apabila nilai parameter farmakokinetiknya yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan AUC, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Jadi perbedaannya itu tidak signifikan ya, tidak jauh beda. Jadi di sini ada tabel uji bioekivalensi dari contoh, dan contohnya bisa kita lihat di sini itu ada obat uji yang generik dan non generik. Non generik itu digunakan sebagai pembanding. Jadi di sini kita bisa lihat Tmax, Cmax, dan AUX-nya. Jadi ini Cmax-nya itu tidak jauh berbeda, hanya tidak jauh berbeda pokoknya. Dan lalu di sini ada dari data uji bioekivalensi di atas yang tadi itu, yang tabel, dapat disimpulkan sebagai berikut. Nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan perbandingan cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit atau lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan AUC yang sedikit lebih tinggi, tetapi nilai ini tidak mencapai kebermaknaan yang statistik. Lalu di sini ada lanjutan dari uji bioekivalensi. Jadi di sini dari segi kecepatan rute, generik nampaknya sedikit lebih baik ya, ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat. Tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama pada waktu eliminasi adalah 1 sampai 8 jam kurang lebih 1 sampai 8 menit ya, kurang lebih 2 sampai 0 jam untuk generik dan non generik. Saya kira di sini bisa kita lihat, saya kira sudah jelas. Lalu di sini ada uji bioekivalensi. Di sini itu ada profil kadar furosemid kedua sediaan. Lalu di sini ada maksudnya itu kedua sediaan itu furosemid sediaan yang generik dan furosemid yang non generik. Furosemid non generik itu cuman untuk sebagai pembanding. Jadi di sini kita bisa lihat furosemid generik itu yang ada titik hitamnya dan yang furosemid non generik itu yang ada garis putus-putusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada kurva, dan di sini bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan di sini menunjukkan kurva yang identik dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Itulah materi yang saya bawakan, presentasi kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada yang kurang. Mungkin itu saya kurang mengerti, jadi nanti ibu yang meluruskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.